Halo semuanya, ada kabar gembira bahwasannya untuk pencairan PKH tahap kedua tahun 2022 itu akan segera dilakukan. Namun di samping kabar gembira itu ternyata juga ada kabar lain yang menyatakan bahwasannya bagi yang kemarin tahap satunya itu PKH-nya cair itu belum tentu di tahap 2-nya itu bansosnya bisa cair kembali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dan kira-kira syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat PKH agar bansos PKH-nya di tahap 2 ini bisa cair? Nah, kita akan temukan semua jawabannya pada video kita kali ini. Seperti biasa, nanti videonya mohon jangan dipercepat ya, agar informasi yang diperoleh tidak setengah-setengah dan tidak berakibat kesalahpahaman. Baik ya, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagi Anda yang selalu senantiasa menyimak informasi ya pada channel YouTube Hariska Vlog, semoga doa terbaik selalu menyertai Anda semua. Dan semoga bagi Anda yang sekarang menjalankan ibadah puasa, bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan khusyuk ya. Selanjutnya mungkin ada yang baru bergabung di video ini atau baru bertemu dengan saya ucapkan selamat datang. Dan mari turut mendukung ya channel ini untuk terus berkembang dengan diklik subscribe bagi yang belum. Dan juga silakan untuk dibantu ya, di-share video ini di media sosial Anda semua. Baik, Sobat Netizen semuanya, Bapak Ibu sekalian, saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Bapak Ibu sekalian, penerima Bansos PKH, BPNT, dimanapun Anda berada, ada kabar baik bahwasanya untuk penyaluran PKH tahap kedua akan segera dilakukan ya. Insya Allah nanti paling cepat di bulan April ini. Karena untuk PKH tahap kedua itu merupakan PKH untuk kuota bulan April, bulan Mei dan bulan Juni ya. Mengingat hari ini atau bulan ini sudah masuk bulan suci Ramadan dan bulan Mei itu merupakan hari raya Idul Fitri, itu bisa jadi kemungkinan besar nanti bansosnya akan disalurkan pada bulan April. Yang mudah-mudahan saja nanti untuk penyalurannya bisa ada kabar terbaru ya, apakah nanti di minggu ini ataukah di minggu depan. Nah, selain kabar menggembirakan terkait pencairan PKH tahap kedua tahun 2022, juga ada beberapa kabar yang perlu disampaikan bahwasanya bagi penerima PKH yang kemarin bansosnya sudah cair di tahap 1 ya, atau di kuota bulan Januari, Februari, dan Maret, itu belum tentu ya, belum tentu nanti bansos PKH-nya itu bisa cair di tahap 2. Kenapa seperti itu? Karena berdasarkan surat yang sudah masuk pada bulan Maret kemarin, tanggal 14 Maret ini suratnya, di sana menyampaikan bahwasanya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh penerima bansos PKH agar bansosnya itu bisa cair. Kalau dulu mungkin di tahun 2019 ya, 2020 itu tidak perlu melengkapi persyaratan ini, itu bansosnya itu bisa cair ya. Namun saat ini setelah ada perbaikan data ya, setelah ada aturan-aturan terbaru, maka untuk pencairan PKH di tahap 2 ini perlu memenuhi beberapa syarat ya. Beberapa syarat itu apa saja? Yang jelas syarat yang utama datanya itu sudah padan ya. Artinya padan itu baik nomor induk kependudukan ya, nomor kartu keluarga itu sudah padan antara data bansos, berikut juga dengan data di Dukcapil ya, atau kependudukan. Jadi pada data kependudukan, berikutnya data bansos itu yang pertama itu harus sama ya, harus padan ya. Berikutnya juga bukan merupakan data anomali gitu ya. Karena mungkin ada beberapa penerima bansos PKH yang pernah dilaporkan ya di aplikasi Usul Sanggah atau mungkin di aplikasi Sagis ya. Jadi di sana mungkin ada beberapa penerima yang ada laporan dari masyarakat seperti itu, bahwasanya penerima ini mungkin sudah tidak layak dan lain sebagainya. Kalau tidak ada laporan ya saya kira itu bisa memenuhi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yakni memiliki komponen ya, jelas memiliki komponen, baik itu anak usia sekolah ya, ataupun ada lansia, ada disabilitasnya, atau ada anak usia dini.
Jadi ada anak sekolah, usia dini, disabilitas ya, dan juga lansia. Dan lansia ini umurnya 60 tahun minimal. Kalau syarat yang ketiga sudah terpenuhi, yakni yang pertama tadi datanya aktif, kedua tidak ada data anomali, berikutnya ada komponen. Nah, juga ada syarat yang keempat, yakni syarat yang keempat tidak tergolong keluarga yang mampu atau kaya ya. Karena pada Maret kemarin itu juga dilakukan proses verifikasi lapangan ya. Jadi ada verifikasi di lapangan untuk mengecek apakah penerima bansos itu tergolong sudah mampu atau kaya. Itu adalah syarat yang keempat ya. Berikutnya syarat yang kelima, ini komponen anak sekolah itu juga harus terdata di data sekolah ya, atau data Dapodik, atau kalau di madrasah itu adalah data EMIS. Jadi kalau anak sekolah ini belum terdata di Dapodik atau EMIS, itu dikhawatirkan nanti anak sekolahnya tidak terbaca ya di dalam sistem bansosnya PKH. Jadi itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima bansos PKH ya, agar bansosnya di tahap 2 ini bisa cair ya. Dan tadi saya bilang ya, bagi yang cair di tahap 1 itu belum tentu bansosnya bisa cair lagi di tahap 2, karena tadi itu ya harus ada beberapa syarat yang dipenuhi. Kalau syaratnya sudah terpenuhi semua, insya Allah nanti bansos PKH-nya di tahap 2 itu bisa cair. Nah, berikutnya juga ada ini yang kemarin ada perluasan data atau ada penggenapan data penerima bansos PKH ya, yang berasal dari BPNT reguler dan juga BPNT murni. Itu kemarin di bulan Maret dan di awal April ini juga dilakukan proses verifikasi ya, atau validasi lapangan ya. Jadi dicek di lapangan apakah penerima bansos dari perluasan ini itu masih dikategorikan layak atau tidak sebagai penerima bansos PKH. Kalau dilaporkan di sana memang tidak layak ya, atau tidak memenuhi persyaratan, maka di tahap keduanya ini tidak bisa cair. Jadi kalau belum tahu, kemarin di tahap 1 ya ada penambahan jumlah penerima bansos PKH yang berasal dari KPM atau penerima BPNT reguler dan BPNT PPKM ya. Jadi penerima ini ternyata perlu dilakukan juga proses verifikasi dan validasi lapangan terkait apakah penerima-penerima baru ini masih dikategorikan layak atau tidak untuk menjadi penerima PKH berikutnya. Kalau tidak layak ya nanti di tahap 2 ini nantinya bansosnya kemungkinan besar juga tidak bisa cair kembali ya, seperti itu. Nah, tadi itu ya terkait penjelasan apakah yang PKH-nya di tahap 1 cair, itu nantinya di tahap 2 itu bisa cair ya. Jawabannya ya secara garis besar itu belum tentu ya. Kalau bisa cair itu harus memenuhi beberapa persyaratan yang tadi saya sebutkan. Berikutnya, apakah yang tahap 1-nya kemarin tidak cair, apakah nanti di tahap 2 itu bisa cair? Nah, ini jawabannya bisa jadi ya, bisa jadi dengan catatan mungkin di tahap 1 kemarin itu datanya masih ada yang belum padan atau persyaratannya itu belum terpenuhi. Berikutnya di tahap 2 ini karena persyaratannya sudah terpenuhi ya, maka bansosnya itu bisa cair kembali. Jadi saat ini untuk PKH ya, terkait cair tidaknya bansos saat ini sudah sangat dinamis ya. Jadi juga menyesuaikan ya kebijakan terbaru itu seperti apa. Baik ya Sobat Netizen, Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, tadi itu informasi terkait pencairan PKH tahap kedua. Semoga Anda yang menyaksikan video saya nantinya bansosnya atau bansos PKH-nya di tahap 2 ini bisa cair kembali. Amin ya robbal alamin. Baik, mungkin dulu informasi yang bisa saya sampaikan ya. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.